Apa kabar sahabat sehat? Saya harap semuanya sehat tanpa kurang suatu apapun. Jumpa lagi dengan saya Redwan di channel Solusi Sehat Tanpa Obat. Di video kali ini saya akan memberikan sedikit gambaran beberapa hal yang menjadi penyebab orang sakit, sehingga ketika seorang terapis melakukan treatment itu untuk lebih dulu diketahui dari sisi sumber yang menyebabkan sakit itu apa, agar ketika melakukan treatment tidak salah. Bersama saya saat ini juga Pak Satuman ya, Iya, Bapak Satuman. dari Surabaya. Surabaya, ya. Mana Surabaya Pak? Surabaya Kertajaya Juwingan. Ya, beliau beberapa hari di sini untuk belajar akupressure. Nah, sudah saya rangkum dari sekian banyak hal yang menyebabkan orang sakit untuk terapis untuk pahami agar ketika kita menerapi itu tidak salah, karena kita tidak boleh asal, itu satu. Yang kedua, tidak boleh kira-kira. Yang ketiga, itu harus tepat, tidak boleh terbalik. Nah, beberapa hal yang menjadi penyebab orang sakit sebagai sumber penyebabnya ada, saya golongkan menjadi 7 ya. Nanti ini bisa kita sesuaikan dengan kondisi atau pengalaman teman-teman masing-masing. Yang pertama adalah darah. Darah di sini bisa dari sisi tensinya yang tinggi atau tensi rendah, kurang darah, atau kandungan darah yang bermasalah. Entah karena gula yang tinggi, atau karena asam urat yang tinggi, atau hal-hal lainnya yang secara kualitas darah bermasalah, sehingga menyebabkan orang sakit. Makanya alangkah baiknya kawan-kawan atau teman-teman terapis ketika ada orang yang sakit, tanyakan berapa tensinya, atau mungkin tensi biasanya berapa. Kemudian pahami antara tensi tinggi, tensi rendah kan cenderung hampir mirip secara kondisi sakit. Yang perbedaannya kan hanya lebih ke bagian tengkuk. Itu ada yang secara umum ya, sekali lagi, itu kalau darah tinggi biasanya kaku. Tapi kalau darah rendah itu lemas gitu. Dan kemudian darah di sini juga mungkin menyebabkan adanya beberapa sumbatan, sehingga perlu di treatment. Kemudian berikutnya adalah masalah otot. Nah, ini masalah otot ini yang paling umum. Dalam pemahaman orang sakit itu, orang menganggapnya ada kekakuan otot, padahal bukan itu semata. Ada orang yang sakit justru karena ototnya lemah. Makanya ketika kita menerapi orang, pastikan dia kondisi ototnya seperti apa. Ada otot itu yang kondisinya tegang, kaku ya, berarti kan terlalu aktif. Nah, itu perlu dikendorkan. Tapi ada orang yang sakit tapi ototnya kendor, lembek seperti bayi. Nah, ini yang perlu dikencangkan. Lah, beberapa contoh orang yang lembek, mungkin orang yang stroke, kondisinya itu ototnya menjadi lembek. Nah, kemudian kadang sebagian pundak ini ada gap sehingga turun, kemudian ototnya lembek. Nah, itu perlu dikencangkan, didorong, tangannya didorong seperti ini ya, tangannya didorong. Nah, itu sehingga nanti sini akan naik dan otot-ototnya menjadi kencang. Di kaki, di tangan sama. Nah, perbedaan seperti ini untuk diketahui bahwa yang sudah lembek, kendor, kenapa dikendorkan? Nggak mungkin, makanya perlu dikencangkan. Kalau yang terlalu kencang, perlu dikendorkan. Kemudian masalah saraf. Saraf ini bisa dari, mohon maaf, otak memang ada permasalahan. Makanya di ilmu kedokteran itu di scan. Tapi saraf ini juga bermasalah di secara umum orang sakit itu di tulang belakang, karena di tulang belakang itu berbanding lurus dengan fungsi saraf yang ke arah tubuh ya, mulai dari sisi organ dan semua yang berkaitan. Makanya memahami saraf, apakah ada saraf yang bermasalah di tulang belakang, itu juga akan sangat penting, karena
Ada beberapa orang yang sarafnya kaku sehingga kadang kejang, ada yang lemah yang sehingga gampang pingsan, sehingga beberapa orang akan sulit berjalan. Itu juga dua kan, ada yang memang terasa kaku, ada yang berasa macet sehingga mau digerakkan susah, itu ada. Nah, kemudian masalah tulang, orang sakit juga faktor tulang, kadang ada keretakan, kemudian ada pernah mengalami patah tulang dan sebagainya sehingga menimbulkan sakit. Ini juga perlu dicermati, sehingga kita perlu tanyakan apakah pernah mengalami patah tulang atau kecelakaan sehingga beberapa bentuk tulang mengalami perubahan. Makanya ini untuk bisa kita pahami bahwa kadang, mohon maaf, saya menemukan beberapa orang yang tulang selangka ini sudah pernah patah sehingga masih ada pen bahkan. Itu untuk kita lebih berhati-hati dan juga mungkin menyesuaikan. Kemudian masalah lain itu masalah psikis. Psikis itu lebih ke kejiwaan seseorang, itu baik dari sisi hati maupun pikiran. Ada tekanan, baik tekanan hati maupun tekanan pikiran sehingga menimbulkan sakit. Biasanya orang-orang dengan masalah asam lambung ini mengalami masalah faktor psikis, sehingga kita sebagai terapis juga perlu memahami hal-hal semacam ini. Gambaran umum untuk hal seperti ini, biasanya kalau faktor pikiran itu yang sakit adalah sebelah kanan. Sedangkan untuk masalah hati biasanya itu sebelah kiri. Jadi berbeda ya. Lah psikis di sini biasanya sebagai contoh yang konkret itu ketika, mohon maaf, kemarin ketika pasca corona ya, orang ditensi waktu berangkat mau vaksin itu normal, tapi ketika menunggu itu dia ketakutan, tensinya naik. Nah, ini contoh bahwa psikis itu sangat berpengaruh. Kemudian faktor medis itu lebih ke fungsi organ, sehingga orang mengalami sakit itu ada semacam sumbatan atau masalah hal-hal yang lain, contoh bengkak dan sebagainya, ada jantung, ada paru, dan semua organ itu bisa bermasalah. Kemudian magic. Nah, magic ini yang memang sedikit berbeda karena secara kasat mata kita terlihatnya sama seperti penyakit umum lainnya, tapi faktor magic ini macam-macam ya. Ada faktor gangguan jin, ada sihir, dan juga ada doa buruk, bahkan ada dari, mohon maaf, sisi dosa orang itu tersebut ya, sehingga menjadi sakit. Nah, dari 7 hal yang saya utarakan menjadi penyebabnya, sebagai seorang terapis kita perlu memahaminya satu persatu. Lantas yang menjadi solusinya apa? Oke, mau dari sisi darah, otot, saraf, tulang, psikis, medis, magic, ini kan sebetulnya tersendiri ya. Tapi kalau untuk magic ya kita doakan. Kemudian untuk masalah psikis kita bisa lakukan emotional detox. Di video saya sudah ada cara melakukan emotional detox. Intinya 3, mengakui, kemudian menyerahkan sama Tuhan ya, pada Allah, kemudian ikhlas. Itu untuk emotional detox pasien yang mengalami psikis. Kemudian masalah yang lain, yang 5, ini secara solusi itu di akupressure bisa. Bahkan kalau untuk masalah tulang dan saraf kadang perlu dilakukan kiropraktik. Jadi dari sisi darah, otot, saraf, tulang, bahkan medis ini bisa dilakukan dengan akupressure. Dan perlu juga kadang tambahan kiropraktik di beberapa bagian tulang yang memang mengalami masalah. Masalah seperti ini, mohon maaf saya tidak bisa share satu-satu karena melihatnya kan kompleks dari berbagai hal ini, sehingga akupressure ini lebih aman. Dalam artian aman sepanjang kita tahu kondisi lemah dan kuatnya orang menahan sakit. Kan ada beberapa orang yang tidak kuat menahan sakit, kemudian
kondisi tekanan kita dalam menekan itu juga tidak berlebihan dan tidak terlalu lama sehingga akan aman. Nah, untuk masalah kiropraktik ini saya itu sedikit berbeda dengan kiropraktik yang internasional dan di belahan manapun karena saya tidak melakukan kanan kiri ya, hanya seperlunya gitu saja. Kemudian mungkin ada yang bertanya, apakah dengan akupressure bisa? Ya bisa, karena ketika kita melakukan penekanan pada titik-titik akupuntur ya, pada akupressure ini, darah akan kembali lancar, ya normal. Kemudian otot yang kaku akan menjadi lembek, lemes ya. Kemudian untuk yang lemes, kalau kita lakukan stretching yang tepat, itu akan menjadi mengeras. Kemudian dari sisi saraf itu ada yang kaku, itu akan menjadi lemes. Makanya beberapa orang setelah di treatment di tempat saya ada yang sering ngantuk. Makanya saya tidak izinkan kalau datang sendirian. Kemudian ada juga yang lemah. Beberapa orang sarafnya lemah sehingga susah bergerak dan kadang berasa macet. Makanya perlu kita lakukan treatment sehingga orangnya nanti akan berkeringat, sarafnya berasa membaik. Kemudian masalah tulang ini memang kita perlu lakukan treatment kiropraktik seperlunya. Kenapa saya katakan seperlunya? Karena mohon maaf, saya tidak setuju dengan kiropraktik internasional yang kanan kiri dari atas sampai bawah, dan beberapa dari sudut pandang keilmuan yang lain seperti Pak Arief dari MCO itu juga bahwa kiropraktik itu bahaya. Itu betul. Makanya lakukan pergeseran tulang itu sesuai kondisi, bukan dalam semua sisi. Dan lakukan bila mengalami pergeseran. Kalau nggak geser kemudian digeser kan malah jadi salah ya. Jadi yang namanya kiropraktik itu kan mengembalikan, memposisikan bagian tulang yang bergeser untuk kembali benar ketika kondisinya salah. Bukan membunyikan semata, bukan. Jadi kalau hanya bisa membunyikan ya orang banyak yang bisa. Tapi kan kalau tanpa prosedur sehingga secara anatomi akan menjadi berubah. Makanya beberapa efek orang setelah di kiropraktik ada yang jadi lemas, bahkan mohon maaf sampai nggak bisa membuka mata ya, bangun. Kemudian ada beberapa orang yang sampai kaku sarafnya sampai tidak bisa tidur berhari-hari. Jadi dari sisi ini saya tekankan kepada siapapun dalam melihat segala sesuatu terhadap orang sakit, kita pakai landasan. Landasannya apa? Anatomi itu awal. Kita harus tahu anatomi secara umum tubuh manusia, postur, tulang, normalnya seperti apa, dia kondisi sakitnya seperti apa. Pergeseran sedikit saja di bagian tulang belakang, bantalannya itu kadang akan mengganggu saraf sehingga sarafnya tidak bekerja normal. Nah, bantalan tulang bermasalah ini juga jangan dipukul sama rata karena ada, mohon maaf, ada yang pecah bantalan tulangnya di tulang belakang, ada yang bulgoging, ada yang thinning, ada yang degeneratif, ada macam-macam, sehingga memahaminya harus lebih dalam. Sekali lagi jangan pakai kira-kira, tapi kita harus pastikan dari setiap kontur tulang itu yang apa bagaimana. Makanya sekali lagi saya berbeda dengan kenyataan asli dengan di video YouTube karena Pak Satoman beda ya Pak saya? Iya, beda sekali. Ya, beda sekali. Karena memang mohon maaf saya tidak bisa memvideokan untuk masalah sisi saraf karena saya takutnya apa? Takut salah paham. Kalau dilihat sekilas itu mohon maaf tidak akan terlihat tanpa menyentuhnya. Makanya beberapa video shot saya itu saya tunjukkan bahwa pentingnya kita memahami karakteristik tulang belakang apakah mengalami pergeseran atau tidak, dan itu secara umum berbanding lurus dengan permasalahan saraf yang ditimbulkan. Dan kalau kita bisa membaca dari sisi tulang belakang, kita akan tahu sakit orang itu apa, apakah dari riwayat pernah jatuh, mengalami kecelakaan, itu bisa dilihat. Sekali lagi mohon maaf saya mungkin jadi panjang lebar gak karuan, tapi
secara inti dari pemahaman ini, akupressure bisa dilakukan pada orang sakit apapun itu sepanjang kita bisa menyesuaikan dengan kondisinya. Semoga bermanfaat buat Pak Satuman hari ini mau pulang. Semoga nanti bisa nolong orang di sana. Insyaallah ya, insyaallah ya. Cukup di sini dulu. Mungkin ada hal yang perlu saya bahas di video selanjutnya atau kawan-kawan ada pertanyaan mungkin kalau kita perlu bahas, silakan diisi di kolom komentar. Terima kasih.